Selamat berjumpa kembali. Ini ada beberapa masakan ya sahabat, dari kambing dan juga sapi dari hari raya kurban atau hari raya Idul Adha ya. Nah, ini ada beberapa masakan yang tentunya untuk kambingnya tidak berbau perengus, tidak amis, tidak harus ya. Silakan dicoba. Semoga bermanfaat di video kali ini ya. Assalamualaikum, yang belum subscribe jangan lupa subscribe-nya. Ini ada cara untuk membuat empuk daging kambing ataupun daging sapi ya sahabat ya. Ini saya kasih remasan daun pepaya, didiamkan sekitar 15 sampai 30 menit. Nah, lalu untuk mengempukkan saya taruh di rice cooker ini untuk bumbunya sahabat ya. Ini ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, jahe, lengkuas, cengkeh, kayu manis. Ini untuk daun-daunnya. Nah, ini ada daun salam, daun jeruk, dan saya menggunakan ini untuk pertama masakan kita hari ini ya, rawon. Jadi saya tambahkan bumbu-bumbu yang jadi blender bumbu-bumbu tadi ya. Untuk selengkapnya ada di deskripsi box ya sahabat ya, untuk masakan rawon ini ya. Ini dari daging sapi untuk rawonnya. Nah, bumbu-bumbu setelah dihaluskan lalu oseng, nah seperti ini ya, hingga bumbu matang. Ini tadi saya memblender chopper ya, ini menggunakan minyak sedikit. Nah, setelah matang tambahkan minyak sedikit, lalu tambahkan untuk jahe, lengkuas, daun jeruk, serai, salam, lalu tambahkan bumbu yang sudah jadi, bumbu rawonnya. Nah, ini sudah mulai empuk ya sahabatnya. Nah, ini dipotong-potong. Bisa menggunakan 1000 sahabat ya, 1000 liter air. Masukkan daging tadi, lalu tambahkan bumbu yang sudah matang tadi ya sahabat ya. Ini sudah matang, baunya ini sangat harum sekali. Ini ada rempah-rempah supaya tidak harus ataupun tidak amis. Tambahkan juga dengan kentang, ini opsional ya sahabat ya, bisa tambahkan bisa tidak. Nah, ini saya tambahkan garam dan juga lada dan kaldu, kemudian daun bawang merah diiris-iris, lalu sajikan ya di mangkok seperti ini beserta dengan sambal. Ini sambalnya dikasih jeruk nipis ya, biar bertambah mantap untuk rasanya. Nah, penampilan terakhir ya seperti ini ya sahabat ya. Selamat mencoba. Oh, mantap sekali. Untuk kerupuknya ditambah lebih banyak ya, ini bertambah mantap. Nah, ini untuk masakan kedua ya, oseng-oseng. Ini daging kambing ya. Pertama tambahkan juga tahu diiris, kemudian goreng. Lalu ini ada juga kentang, ini saya menggunakan 2 ya sahabat ya, yang sedang itu ya untuk campurannya. Nah, kemudian campur-campur untuk babat ataupun lemak ya, ataupun onderdil dari kambing ya sahabat yang sudah saya fermentasi dengan rempah-rempah supaya tidak berbau perengus, dan juga difermentasi dengan nanas supaya cepat empuk. Nah, ini untuk bumbunya saya menggunakan bumbu sate, kecap, bawang putih, kacang, cabai keriting, cabai rawit, garam, gula. Nah, ini ada kentang dan juga tahunya ya. Tambahkan juga dengan tomat cherry supaya lebih segar ya, dan juga cantik untuk penampilannya. Nah, itu ada hitam-hitam itu, ini babat ya sahabat ya. Ini sudah empuk. Nah, ini babat dan juga tidak amis. Untuk yang selanjutnya ya, nah ini
penampilan terakhirnya sangat cantik dan menggugah selera. Untuk masakan yang selanjutnya, nah ini ada krengsengan ya, atau tongseng ya. Ini dari kambing ya sahabat ya. Ini daging yang sudah difermentasi dengan nanas dan rempah-rempah. Untuk masakan yang selanjutnya, ini ada tahu goreng yang seperti membuat pali ya. Ini ada cabai keriting, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, dan juga tambahkan untuk supaya tidak perengus ya, rempah-rempahnya jangan lupa, seperti cengkeh, kapulaga, ketumbar, lada, bunga lawang. Iris-iris daging ini sudah agak empuk ya sahabat ya, karena sudah dimarinasi dengan nanas, lalu cuci bersih, kemudian iris-iris seperti ini ya. Ini sesuai selera. Bumbu yang sudah dihaluskan tadi ditumis. Nah, setelah matang ya, aduk, masukkan untuk daging kambingnya. Nah, seperti ini ya. Ini hanya sebentar sudah sangat empuk. Nah, untuk pengempuk daging ya sahabat ya, bisa juga menggunakan daun pepaya, dibungkus, diremat karena mengandung papain yang sangat mudah untuk mengempukkan ya, untuk semua yang alot-alot. Bisa juga dengan nanas, bisa juga dengan dimarinasi dengan soda lalu dicuci, itu juga bisa juga direbus memakai pepaya yang masih muda, masih sangat kecil ya sahabat ya, itu juga bisa. Nah, ini setelah matang, nah ini tambahkan bumbu yang lainnya, nanti ada di deskripsi box untuk semua bahan-bahan selengkapnya. Nah ini masakan yang selanjutnya. Nah ini ya penampakan terakhirnya sangat menarik. Ini masakan yang selanjutnya, ini masih dengan daging kambing ya. Iris-iris kemudian dicacah atau dihaluskan ya. Ini panaskan minyak, daging kambing masukkan, dan tentu saja ini tadi sudah dimarinasi ya dengan rempah-rempah dan juga dengan nanas. Lalu masukkan kecap manis untuk menambah cantik warnanya ya. Nah, oseng-oseng, nah seperti ini, lalu sisihkan ya. Ini sudah mulai setengah matang ya. Lalu tambahkan minyak, oseng, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai keriting. Oseng-oseng hingga berbau harum supaya enak ya sahabat ya. Nah, kemudian campur, setelah berbau harum campur kembali daging dengan bumbu-bumbunya. Ini tambahkan juga dengan bumbu yang sudah diracik ya. Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai, lada, dan lain-lain, tapi bubuk. Nah ini supaya lebih mantap untuk rasanya ya. Kalau ingin lebih pedas bisa ditambahkan, ini untuk kepedasannya opsional. Nah, supaya lebih meresap dan agak menyusut untuk airnya, kita tutup. Nah, setelah diincip rasa, nah ini penampakannya sangat-sangat empuk dan juga enak sekali ya sahabat. Ini bisa dimasukkan ke dalam roti ataupun untuk dimakan dengan nasi putih. Enak sekali. Ini daging cacah, untuk yang putih-putihnya itu ada nanas ya sahabat ya.
Nah, untuk masakan yang selanjutnya ini ada sate ya, ini dengan sambal kecap. Pertama, daging kambing yang sudah tentu saja dimarinasi dengan nanas dan bumbu rempah-rempah supaya tidak berengus dan juga lebih empuk. Ini iris-iris kotak dadu. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah agak empuk ya sahabat ya. Kalau dibiarkan marinasi lama ini bisa hancur ini untuk dagingnya. Sudah mulai empuk, iris-iris sampai selesai. Ini saya menggunakan daging dengan lemak yang sedikit sahabat ya. Setelah selesai diiris-iris kotak-kotak, kemudian ditusukkan sate atau lidi sate ya. Selang-seling daging dan juga campur juga dengan daging yang ada lemaknya. Nah, setelah selesai pindahkan ke wadah, tambahkan kecap manis supaya lebih harum dan juga untuk penampakannya lebih cantik ya. Ratakan ya supaya merata ya, atas-atasnya juga. Kemudian balik-balik. Setelah merata untuk kecapnya, persiapkan panggangan. Nah, setelah panas, tata di panggangan. Nah, seperti ini ya. Ini sangat cepat sekali. Supaya tidak terlalu kosong untuk satenya ya, karena asam nitritnya itu bahaya untuk tubuh kalau terlalu gosong ya. Tata sedemikian rupa hingga memenuhi panggangannya. Sampai matang bolak-balik. Dan ini sangat empuk ya sahabat ya, dipastikan karena sudah dimarinasi dengan nanas dan juga bumbu rempah lainnya. Baunya bau sedap sekali. Nah, ini sudah mulai matang ya. Ini sudah siap untuk kita tata untuk disajikan. Persiapkan juga untuk sambalnya. Ini saya menggunakan bawang merah, tomat, cabai rawit dan juga cabai keriting. Tidak saya tambahkan garam ya, karena tadi dimarinasi dagingnya sudah ada garamnya supaya tidak terlalu asin. Iris tomat kecil-kecil ya, juga bawang merahnya, lalu diletakkan di wadah, masukkan, tambahkan kecap manis. Nah, seperti ini. Bisa juga tambahkan dengan jeruk nipis ya sahabat ya, untuk tingkat kepedasannya ini opsional ya. Nah, sudah selesai. Nah, ini sangat enak, berbau harum empuk tanpa bau berengus. Silahkan dicoba. Nah, ini untuk kreasi masakan selanjutnya, ini ada tahu isi kambing ya. Nah, pertama daging yang sudah dimarinasi dengan bumbu-bumbu ya, bumbu rempah dan juga nanas, iris tipis-tipis, kemudian dicacah atau dihaluskan supaya tidak bosan. Dimasak ini itu rendang ataupun tongseng dan oseng-oseng. Nah, ini dibuat tahu isi dengan isi kambing, tidak bau ya, tidak berengus dan juga tidak alot karena sudah dimarinasi. Kita iris tipis-tipis kemudian dihaluskan ya, bisa juga menggunakan chopper, tapi ini karena sedikit ya, diiris-iris saja ya. Untuk selanjutnya persiapkan juga goreng tahu yang sudah diiris-iris kotak-kotak ya, dengan minyak yang banyak. Kemudian persiapkan untuk campuran dagingnya, itu memakai wortel dan juga terong ya sahabat ya. Nah, untuk kreasi hari ini
buat untuk daging dan juga sayuran sebagai tahu isi ya. Nah, seperti ini jadinya ya. Ini ada daging yang sudah dicincang halus dan juga wortel, kemudian terong juga diiris dadu kecil-kecil ya sahabat ya. Kemudian tahu yang sudah digoreng ini belah menjadi dua untuk bumbu-bumbunya. Ini ada cabai keriting, bawang merah, dan untuk resep selengkapnya ada di deskripsi box ya. Ini hanya diiris-iris saja dan tidak diulek, tidak dihaluskan. Ini juga ada tomat untuk menambah segar juga ya. Iris-iris halus sama dengan ini ada saus tiram, lada, kaldu, dan juga ada rempah-rempah yang lainnya. Tumis bumbu bawang merah, bawang putih, dan juga cabai keriting hingga berbau harum. Kemudian masukkan bumbu-bumbu, saus tiram, kecap manis, kecap asin, dan juga kaldu. Kemudian masukkan daging yang sudah dicincang tadi ya, hingga matang. Aduk-aduk ini tanpa air dulu ya sahabat ya. Lalu masukkan juga untuk terong dan juga wortelnya ya sahabat ya. Tambahkan sedikit air, aduk-aduk kembali, kemudian ditutup supaya sayur dan dagingnya lebih empuk. Nah, jadinya seperti ini karena sudah menyusut untuk airnya dan juga sudah diicip rasa tentunya. Nah, ini rasanya gurih, sedikit manis, dan juga sedap ya sahabat ya. Nah, setelah diisikan ke dalam tahu yang sudah digoreng tadi ya, nah kita masukkan ke dalam tepung. Ini saya menggunakan tepung sajiku ya, serbaguna, jadi tanpa bumbu, hanya dikasih air, kemudian tahu masukkan dan goreng. Nah, ini menjadi tahu isi yang sangat sedap, bisa menjadi kreasi sahabat-sahabat semua ya. Terima kasih, semoga bermanfaat video dari saya ini ya, membuat kreasi untuk keluarga tercinta.